Hai semuanya, welcome to Next Gen Online Service. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua masalah kita selama seminggu ini, mari kita lupakan sejenak dan kita memuji Tuhan. Let's worship our God. Yes, you are God. We want to worship you. I cannot see what's ahead of me. I do not know what the future holds. Everything is as dark as it can be. I don't know if I can take it one more day, but I hold on to your promise, 'cause you will never fail me. When I cross the water, I will not drown. When I walk through fire, I am safe. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there for me. Yes, Jesus, you're always there for me. Everything is as dark as it can be. I don't know if I can take it one more day, but I hold on to your promise, 'cause you will never fail me. When I cross the water, I will not drown. When I walk through fire, I am safe. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me.
be forever in your embrace, oh Lord. Wherever I am, whenever I'm lost, I know you'll guide me back into your path and embrace me, Lord. Yeah, Jesus, you are worthy of our praises, Lord. You are worthy to be praised. You are King, Jesus. I want to give you all my heart. I want to give you all my soul. Yeah. Oh, Jesus. Everything is all about you, Jesus. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. My God will stand unshakable. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is a promise of the soul. Our God will stand unshakable. My hope is in you, Lord. There is hope. We give you all the glory, Lord. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your words unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Your name is higher, your name is greater. All our hope is in you. Your words unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Yes, your name is higher and greater than everything. Your promise unshaken love is in you. Yes, Jesus, Lord. Thank you, Lord, for everything. You are our anchor. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Woo! Let's worship Jesus. Woo! Let's clap our hands and jump ya, yang semuanya di rumah. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is worth living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my heart with wonder. Forever young into love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the colors all around. All is new in the Savior I am found. This is living now.
You lead the way, got your right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This love you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new, in the Savior I am found. This is living now. This is living now. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Woo! Yes, Jesus, you are everything I want and more. Let's sing this all together. See the sun now is bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new, in the Savior I am found. This is living now. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new, in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. Got your freedom, it's an open door. And you're everything I want and more. Woo! Yes, Jesus. Thank you, Lord. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami memberi dengan sukacita biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Next Gen, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini dapat berbuah bagi kita semua Tuhan, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya, perkenalkan nama gua Yoel Nixon. Gua salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Nah, tema kita bulan ini adalah kan mengenai big question tuh. Pasti kita punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kehidupan kita hari-hari ini. Atau mungkin sepanjang hidup kita juga pasti akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu kan bisa kita kategorin tuh, ada pertanyaan yang sepele, ada pertanyaan yang ya biasa aja, atau ada pertanyaan yang juga
sangat membingungkan kita. Bahkan kita untuk mencarinya itu agak susah menemukan jawabannya. Atau bahkan sampai saat ini kita nggak bisa menemukan jawabannya. Contohnya, kenapa pandemi ini harus ada? Siapa orang pertama yang menyebabkan pandemi ini ada mungkin? Atau mungkin pasti teman-teman akan bertanya seperti ini. Kenapa ya pandemi ini ada, dan kenapa harus gua yang kena COVID misalnya seperti itu. Nah, tentu masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman semua. Gua pun pasti akan ada pertanyaan. Tapi kali ini akan kita bahas mengenai am I enough? Apakah saya cukup? Apakah dengan keadaan saya seperti ini saya sudah merasa cukup? Atau justru gua masih merasa kurang, susah ini susah itu, kayaknya kalau mau beli ini nggak kayak teman-teman gua ada yang bisa langsung beli gitu kan, langsung check out dari watchlist yang ada di e-commerce teman-teman semua, misalnya seperti itu. Atau mungkin juga teman-teman ngerasa, aduh kenapa sih kok kita tuh masih online gitu loh, sementara di luar sana udah banyak yang offline gitu kan. Pasti teman-teman akan ada pertanyaan timbul-timbul seperti itu. Nah, gua pun ada pertanyaan yang buat gua sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gua tuh adalah pejuang PTN. Gua mau banget dulu masuk perguruan tinggi negeri. Nah, singkat cerita, gue waktu itu gue belajar, tapi gue tuh sebenarnya nggak begitu ambis untuk mengejar apa yang gue mau gitu. Gue belajar tuh cuma biasa-biasa aja, dan akhirnya nilai gue pun biasa-biasa aja. Nah, kebetulan waktu itu sistemnya adalah 2019 itu SBMPTN-nya adalah lu lihat nilai lu dulu, baru lu bisa daftar mau ke universitas mana. Nah, waktu itu gue lihat nilai gue, dan gue merasa gue nggak mungkin masuk ke PTN waktu itu. Jujur aja waktu itu gue mau Unpad kan. Akhirnya gue coba turunin sedikit ke Undip, dan ternyata Undip waktu itu banyak banget tuh peminatnya, sampai-sampai nilai gue tuh bukan apa-apa waktu ada di pendaftaran ke situ. Akhirnya gue tereliminasi. Di pilihan kedua gue juga tereliminasi. Nah, singkat cerita, gue juga ikut mandiri waktu itu, gue ikut SIMAK juga waktu itu, dan pengumuman SIMAK itu adalah pengumuman PTN yang paling akhir. Artinya setelah itu kayaknya udah nggak ada tuh universitas lain yang mengumumkan hasil ujian mandirinya. Waktu itu bulan Agustus UI ngumuminnya, dan gue ketolak. Gue bingung mau masuk universitas mana waktu itu. Yang gue pikirin tuh cuma oke, kayaknya gue gap year nih, artinya gue nggak kuliah setahun, gue cuma persiapin untuk kuliah selanjutnya, untuk SBM selanjutnya atau untuk mandiri selanjutnya. Terus akhirnya tiba-tiba gue nemu ada universitas yang masih buka, dan itu hanya beberapa jam sebelum penutupan gue daftar. Singkat cerita gue keterima ya, dan itu ada di sini di Universitas Trisakti, dan gue merasa terpaksa untuk masuk ke situ. Akhirnya gue mutusin untuk tahun depan gue ikut lagi deh, gue nggak mau nyerah. Gue tetap belajar, kali ini gue lebih ambis, terus gue try out gue ikutin juga, tapi hasilnya belum jalan ya. Dan Tuhan masih mau gue di universitas swasta ini. Nah, gue ikut mandiri juga hasilnya tetap sama. Gue ngerasa, aduh kenapa ya kok gue kayak gini. Kalau lihat teman-teman gue itu di PTN, ada yang foto pakai jaket kuning, jakun gitu ya buat anak-anak UI. Terus juga ada yang jaket biru, ITB, Unpad gitu kan, dan Undip. Nah, itu yang jadi gue merasa nggak cukup gitu. Nah, ya itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kita buka di Yohanes 6. Di ayat 1 dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Dan teman-teman pasti udah tahu selanjutnya di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat dan memberi makan 5.000 orang. Wow, mungkin teman-teman udah biasa ya dengar ayat ini, udah biasa. Ini kan kayaknya udah khotbah-khotbah berapa tahun lalu gitu, dari sekolah minggu diajarin. Nah, tapi mari kita lihat di mana Tuhan Yesus menanyakan Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus tahu dong harusnya kalau Filipus dan murid-murid lainnya itu nggak punya duit nih buat kasih makan 5.000 orang laki-laki ya waktu itu, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Nggak cukup duitnya, bahkan dibilang roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Bayangin, untuk sepotong kecil aja nggak akan cukup gitu. Dan 200 dinar itu mungkin udah patungan berapa murid kali ya. Nah, tapi ada dikatakan di sini, Andreas membawa seorang anak. Kalau di Alkitab dikatakan seorang anak, tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan youth, artinya seorang anak muda yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau kita perhatikan di sini, roti jelai itu pada zaman itu hanya dimakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Dan singkatnya, Tuhan menerima adalah mengambil dari roti dari anak itu. Kenapa Tuhan mengambil dari roti anak itu? Apakah nggak ada lagi yang lain? Nggak ada lagi apa yang bawa roti yang lebih bagus gitu? Mungkin roti selai, roti isi daging. Tapi kenapa harus roti jelai? Kenapa seperti itu? Itu kan juga menjadi big question untuk kita semua. Tapi ternyata Tuhan ingin menyatakan mujizat-mujizatnya itu bukan dari kita yang berkecukupan, tapi dari kita yang berkekurangan. Supaya ketika Tuhan melakukan mujizatnya, itu bukan kita yang dilihat, akan tetapi Tuhan yang dilihat sebagai sumber berkat, sumber mujizat, dan sumber dari segala-galanya. Nah, makanya dari itu, mungkin teman-teman di sini ada yang merasa, gua ngerasa nggak cukup, kayaknya gua kurang mampu deh. Teman-teman, kita harus ingat kalau Tuhan sendiri itu memilih hanya dari sebuah roti jelai, bukan dari roti isi, bukan dari roti frikaya, bukan dari roti lain-lainnya, teman-teman. Nah, balik lagi ke pertanyaan awalnya, apakah gua ngerasa cukup? Gua pernah ada juga di titik gua ngerasa nggak bisa apa-apa, gua bukan apa-apa. Waktu itu gua ikut lomba NMCC. Kalau teman-teman yang fakultas hukum pasti ngerti dengan peradilan semu, dimana tuh gua lagi ikut lomba tingkat nasional. Dan karena ini tingkat nasional dan itu perlombaan yang cukup serius, gua dan tim gua harus melakukan pemberkasan dan latihan sidang itu
offline. Nah, akhirnya gue waktu itu gue ke Jakarta, gue dari Pangkal Pinang ke Jakarta, terus gue bersama teman-teman gue melakukan pemberkasan dan latihan. Singkat cerita, di bulan Juni kalau tidak lupa, waktu itu gue ngerasa demam begitu pulang dari pemberkasan, dari latihan. Nah, teman gue suruh gue tes dan ternyata gue positif corona. Dan anehnya, di antara teman-teman gue yang ikutan tes juga, cuma gue dan satu orang teman gue yang kena COVID. Ini kan aneh banget, padahal kita selalu sama-sama dan makannya tuh bareng-bareng dan kita selalu pakai masker. Tapi anehnya tuh cuma gue dan satu teman gue yang kena. Nah, di situ begitu gue kena COVID, akhirnya gue nggak bisa kemana-mana, gue cuma bisa karantina di rumah, gue cuma bisa di kamar, nggak ngapa-ngapain. Ya nggak ngapa-ngapain juga sih, maksudnya gue ngelihat teman-teman gue itu latihan, teman-teman gue tuh dia doa bersama, sementara gue cuma bisa ngeliatin di Zoom gitu kan, dan gue nggak bisa ikut lomba pada akhirnya karena COVID itu. Akhirnya gue ngerasa kalau itu adalah titik dimana gue bukan apa-apa, gue nggak ngerasa gue nggak cukup, tapi gue bahkan ngerasa diri gue nih bukan apa-apa. Untuk tim gue aja, dimana mereka sedang latihan keras-kerasnya, gue cuma bisa istirahat. Gak ada yang bisa gue lakuin untuk mereka selain doain gitu kan ya. Tapi pada saat, singkat cerita, gue akhirnya paham kenapa gue harus bilang kalau gue itu udah cukup, karena gue masih selamat. Banyak banget di orang di luar sana yang kena COVID gak selamat dari penyakitnya, dan itu pembelajaran juga buat diri gue sendiri. Nah, apakah ketika gue merasa nggak cukup, apakah gue harus menutupi itu? Enggak, teman-teman. Ketika teman-teman ngerasa nggak cukup, itu nggak menjadi persoalan bahwa kita harus menutupi kekurangan kita. Tapi kita juga nggak boleh berbangga diri atas kekurangan kita dong. Nah, Tuhan sendiri mengajarkan kalau kita nggak perlu membuktikan diri kita itu mampu, tapi biarkan Tuhanlah yang akan menyatakan mujizatnya. Nah, dari situ juga pasti akan timbul lagi pertanyaannya. Ketika gue udah jujur terhadap diri gue sendiri, dengan keadaan gue sendiri, ketika gue udah ikhlas nih ya dengan keadaan diri gue sendiri, apakah lu sudah merasa oke? Apakah lu udah merasa cukup akhirnya? Gua pribadi waktu itu gua merasa enggak. Tapi pada akhirnya gua belajar dan ternyata gua masih jauh lebih beruntung daripada teman-teman gua yang lain, atau mungkin jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang di luar sana. Gua kayak cerita sebelumnya, gua masuk ke Trisakti. Gue punya temen yang kita sekelas bareng, dan singkat cerita gue tanya ke dia, nanyain kabarnya, kenapa kok kita nggak pernah sekelas gitu, padahal kan kita dalam semester yang sama. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau ternyata COVID ini emang banyak membawa dampak buat kita semua, dan dimana dia nggak bisa kuliah akhirnya dan drop out. Nah, itu dia teman-teman. Mungkin kita selalu merasa nggak cukup, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan kita. Karena itu Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Jangan kita cari berkatnya dulu, tetapi kita harus cari Tuhannya dulu. Kita cari dulu sumbernya. Nah, dan dari situlah kita bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan? Apa yang mau Tuhan lakukan terhadap diri kita? Dan itulah sharing kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai mendengar firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami sharingkan pada hari ini, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada teman-teman semua,
dapat berbuah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati dalam studi kami, pekerjaan kami, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami minta kesehatan dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka.
Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami. Supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan. Untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.